Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Newbie Media di sini. Sekarang kita masih membahas tentang pola bilangan. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang barisan aritmatika. Nah, untuk video kali ini kita membahas tentang deret aritmatika. Bedanya apa sih? Nah, kalau barisan aritmatika kemarin itu kan pola bilangan yang selisihnya selalu sama. Sekarang apa itu deret aritmatika? Nah, kalau deret yaitu penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Jadi deret itu adalah kalau ada barisan aritmatika atau pola bilangan itu semuanya dijumlahkan sampai suku tertentu. Nah, biasanya di soal itu disebutkannya jumlah n suku pertama. Jadi nanti yang ditanyakan adalah berapa suku pertama dari pola bilangan ini. Deret aritmatika atau jumlah n suku pertama biasanya dilambangkan dengan Sn. N-nya nanti itu ujung dari pola bilangan yang diminta. Nah, di sini kan ada barisan 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kemudian ada 30, 25, 20, 15 dan seterusnya. Nah, kalau jadi deret aritmatika, kalau deretan penjumlahan dari seluruh suku. Jadi barisan yang di samping ada 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya itu dijumlahkan jadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 dan seterusnya. Yang bawah juga kalau ada barisan 30, 25, 20, 15 dan seterusnya. Nah, kalau dibuat deret berarti 30 ditambah 25 ditambah 20 ditambah 15 dan seterusnya. Sekarang kita coba ke contoh soal. Tentukan jumlah 4 suku pertama dari pola bilangan 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Di sini dilihat tentukan jumlah 4 suku pertama. Yang diminta adalah jumlah 4 suku pertama. Pola bilangannya ini 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Oke, kita jawab. Pola bilangannya kan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, seperti ini 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Jadi di sini ini U1 adalah 1, urutan keduanya adalah 3, urutan yang ketiga 5, urutan yang keempat 7, kelima ini 9 dan seterusnya. Nah, karena yang diminta tentukan jumlah 4 suku pertama, berarti yang diambil hanya 4 ini aja. U1, 2, 3 dan 4. Berarti 1, 3, 5, 7. Jumlah 4 suku pertama berarti S4. Kalau jumlah 10 suku pertama berarti S10. Tinggal ini N-nya ini nanti ganti dengan berapa suku pertama. Jumlah 4 suku pertama atau S4 sama dengan, karena yang diminta adalah 4 suku pertama, berarti dari U1 sampai U4, U1, U2, U3, U4 ini dijumlahkan semua, dimasukkan angkanya. U1 tadi kan 1, ini masukkan. U2 itu tadi kan 3, U3 tadi 5, U4 tadi 7, tinggal dimasukkan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Hasilnya adalah 16. Nah, kalian sambil menghitung ya, nanti kalau salah bisa ingatkan di kolom komentar. Kalau tadi kan angkanya masih sedikit, tentukan 4 suku pertama masih sedikit. Kalau yang disuruh tentukan 20 suku pertama kan nggak mungkin kalian menjumlahkan satu persatu. Nah, biar tidak ribet, di sini ada cara menentukan deret aritmatika. Langkah yang pertama, yaitu menentukan UN atau urutan ke N terlebih dahulu dengan cara seperti yang kita belajar di video sebelumnya. UN sama dengan A plus N dikurangi 1 dikali B. Jadi kalian harus menentukan UN atau urutan yang paling ujung dulu itu angka berapa dengan rumus ini. Jadi harus ada A atau nilai awalnya, harus ada B atau beda atau selisihnya, terus ada N-nya. Nah, kalau di soal sudah ada UN-nya atau jika UN sudah diketahui pada soal, maka kalian nggak perlu mencari UN lagi. Kalian bisa langsung ke langkah yang kedua, yaitu menentukan jumlah N suku pertama dengan cara Sn sama dengan N dikali A plus UN dibagi 2. Jadi kalau ini mencari UN dulu, UN-nya sudah ada, terus A-nya tadi sudah ada, N terus ini bagi 2. Sn sama dengan N dikali A plus UN dibagi 2. Jadi menggunakan ini. Atau kalau kalian ingin rumus yang lengkap, ini kan 2 langkah UN, mencari UN dulu kemudian mencari Sn. Kalau yang langsung satu paket, di sini ada
Tapi ini rumusnya kalau buat saya terlalu ribet, saya lebih suka bertahap kayak gini dulu, cari UN-nya dulu, baru mencari SN. Nah, kita masuk ke contoh soal. Tentukan jumlah 20 suku pertama dari pola bilangan 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, kalau yang tadi kan cuma 4 suku pertama, masih gampang, tinggal dijumlahkan aja satu-satu. Kalau ini 20 suku pertama, berarti kan kalian harus menjejer 20 suku pertama. Nah, biar mudah kita menggunakan rumus yang tadi. Yang pertama kita peradali dulu, nilai awalnya dulu berapa. Nah, nilai awalnya tadi angka yang paling awal, berarti A sama dengan 1. Kemudian cari dulu selisihnya berapa. 3 dikurangi 1, hasilnya 2. Berarti selisih atau beda sama dengan 2. B-nya sama dengan 2. Nah, yang diminta sampai suku keberapa? Ini tentukan jumlah 20 suku pertama, berarti sampai 20 suku pertama. N-nya adalah 20 nanti. Oke, karena bahan-bahannya sudah ada semua, kita langsung jawab soalnya. Langkah yang pertama, menentukan UN-nya dulu. Nah, seperti yang tadi, kita harus menentukan UN-nya dulu. UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. A-nya tadi sudah ada, A sama dengan 1. N-nya tadi yang diminta adalah sampai 20 suku pertama, berarti N-nya 20. Kemudian B-nya tadi sudah ada, B-nya kan selisihnya 3 kurangi 1 sama dengan 2, B sama dengan 2. Tinggal dimasukkan angkanya. Karena yang diminta 20 suku pertama, berarti sampai U20 saja. U20 sama dengan A-nya tadi 1, N-nya tadi 20, B-nya tadi 2. 1 ditambah 20 kurangi 1 dikali 2. Hitung yang di dalam kurung dulu. U20 sama dengan 1 ditambah 20 kurang 1 tadi, berarti 19 dikali 2. U20 sama dengan 1 ditambah 19 kali 2 tadi, berarti 38. Tinggal disebelahkan 1 tambah 38, berarti U20 sama dengan 39. Langkah yang satu sudah selesai, kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu menentukan SN atau jumlah suku pertama. Karena yang diminta ini 20 suku pertama, berarti nanti N-nya diganti 20 juga. SN sama dengan N dikali A plus UN dibagi 2. Dimasukkan angkanya, N-nya tadi 20, A-nya tadi 1, UN-nya yang tadi kita cari 39. Ini sudah dimasukkan, tinggal hitungin di dalam kurung dulu. 1 ditambah 39 kan 40, jadi ini. Kemudian 20 dikali 40 itu 800, yang ini terus dibagi 2. 800 bagi 2 sama dengan 400. Berarti jumlah 20 suku pertama dari pola bilangan 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya adalah 400. Itu tadi ada pembahasan tentang deret aritmatika. Sekarang rangkumannya dari video yang sebelumnya juga, rangkuman barisan dan deret aritmatika. Kalau barisan yang ini, di barisan nanti ada menentukan suku ke N, berarti UN sama dengan berapa? A plus N min 1 dikali B. Nah, kalau yang ditanyakan adalah suku pertama atau nilai yang di awal, berarti pakainya yang ini. Kemudian kalau yang ditanya itu selisihnya, selisih antar suku, nanti yang ditanya ini, B-nya berapa. Kalau ada soal yang ditanya angka 40 itu kira-kira pada urutan keberapa sih? Nah, biasanya nanti ada pertanyaan kayak gitu. Angka ini itu di urutan keberapa sih? Nah, berarti caranya seperti ini, menentukan N-nya. N-nya itu berarti urutan yang keberapa. Menentukan N suatu suku, berarti N sama dengan UN dikurangi A dibagi B, terus dijumlahkan 1. Ini untuk barisan aritmatika. Kalau dari deret aritmatika, seperti yang tadi, menentukan jumlah N suku pertama atau SN kayak yang tadi. Menentukan UN, tapi yang diketahui hanya SN dan A, berarti pakainya ini. Kalau menentukan suku pertama atau nilai yang di awal, kalau yang diketahui hanya SN dan UN, berarti pakainya ini. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan adalah nilai B atau N-nya pada soal, maka yang harus ditentukan terlebih dahulu adalah UN-nya dulu. Jadi kalau pakai yang ini, kalau ditanya B sama N-nya, kalian harus mencari UN-nya dulu pakai ini. Kemudian baru menghitung nilai B atau N menggunakan cara di barisan aritmatika.
Kalau UN-nya sudah ketemu pakai ini, baru nyari P sama N-nya pakai yang ini, di kiri ini. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.